Bab 9. Menetapkan pola keberhasilan. Gunakan rasa takut untuk mendorong diri kita agar lebih kreatif. Rasa takut dan kreativitas. Pada suatu hari, di musim panas tahun 1984, Jack Matson, profesor teknik mesin pada University of Houston, sedang asyik bermain tenis. Saat itu, awan guntur nampak semakin mendekati lapangan tenis itu. Namun, Jack terus saja bermain. Tiba-tiba kilat yang dahsyat menyambar tubuhnya. Secara fisik luka saya memang tidak begitu parah, tapi saya hampir menemui ajal saya. Saya menderita secara psikologis, sehingga saya memerlukan terapi. Selama dalam proses penyuluhan, saya mendapati bahwa kreativitas diri saya menjadi terhalang. 13 bulan setelah saya mengalami kejadian yang menggoncangkan jiwa itu, pihak universitas meminta saya untuk mengembangkan dan mengajar kursus tentang kreativitas. Saat itu, di kalangan mahasiswa belum berkembang minat untuk belajar sesuatu yang baru. Kami setuju bahwa para mahasiswa perlu diarahkan untuk menemukan teknologi yang baru, sehingga mereka dapat menimba pengalaman dari hasil karya mereka. Pada semester pertama, hasilnya jelek sekali. Tapi saya tetap gigih melanjutkan kursus ini. Sukses yang pertama diawali dengan penggunaan es krim batangan. Sasarannya berupa pembuatan bangunan yang tertinggi. Mahasiswa yang paling sering membuat kesalahan dalam mencoba percobaan biasanya adalah yang paling berhasil. Sedangkan mereka yang mencoba dengan ragu-ragu adalah yang paling banyak gagalnya. Kegagalan merupakan bagian utama dari proses belajar. Hanya dengan cara mencoba-coba, kita dapat memasuki dunia yang asing. Sukses merupakan proses 2 langkah. Langkah pertama menuju sukses adalah mengenal setiap jalan yang ada untuk mencapai tujuan kita. Kita memperbolehkan diri kita berfungsi sebagai lampu sorot yang mengarahkan sinarnya ke segenap penjuru yang gelap gulita. Langkah kedua adalah menjadi tulus ikhlas. Kita memfokuskan segenap kekuatan kita pada satu obsesi. Tapi satu-satunya cara untuk menemukan sasaran yang kita tuju diawali dengan fleksibilitas. Dengan demikian, kita dapat memutuskan jalan mana yang memberikan peluang terbesar dengan risiko sekecil mungkin. Strateginya adalah atasi kegagalan secepatnya. Salah satu langkah dalam proses ini memerlukan pengertian yang mendalam tentang diri kita sendiri. Kita perlu menggunakan rasa takut untuk mendorong diri kita agar lebih kreatif. Sayangnya, banyak orang membiarkan pengaruh negatif rasa takut ini merintangi kreativitas mereka. Jumlah kegagalan kita menentukan seberapa besar keberhasilan yang bisa kita capai. Sukses menuntut kita menjadi orang yang suka mengambil resiko setiap saat. Seringkali kita bertanya pada diri sendiri, siapa yang memerlukan hal ini? Catatan, bila pembaharuan dalam diri kita berlangsung lebih cepat, maka kita akan semakin tangguh. Kita perlu memperpendek siklus produksi agar jadwal pengiriman dapat lebih dipercepat. Perusahaan yang berhasil mempercepat proses ini akan memperoleh keuntungan yang kompetitif. Kemampuan kita dalam memimpin tergantung dari fleksibilitas kita ketimbang kekakuan sikap kita. Kita juga didasarkan pada kemampuan untuk mengambil resiko. Keinginan kita untuk berubah ditandai dengan apresiasi kita terhadap kegagalan sebagai bagian dari siklus produksi dan pengembangan teknologi baru. Kita perlu mengembangkan strategi dan kekuatan baru. Ini jelas memerlukan penyelidikan dan percobaan teknik yang baru. Memang hasilnya akan lebih sering mengecewakan, tapi ini tidak berarti bahwa kita telah gagal. Kita mungkin saja merasa dikecewakan oleh kekalahan, namun kita mengetahui bahwa kesengsaraan dapat meningkatkan peluang untuk meraih sukses. Pola keberhasilan. Kita umumnya merasa terjamin dengan kebiasaan dan kecakapan kita. Tapi entah kita manajer bank
akuntan pajak, atau pemrogram komputer, kita sering merasa gelisah pada saat memberikan presentasi atau menanyakan keputusan klien kita yang prospektif. Selain itu, tugas memikul tanggung jawab yang lebih berat sering menyulitkan kita. Segala sesuatu yang kurang kita pahami membuat diri kita merasa takut. Kita mungkin akan tersandung, membuat kekeliruan, atau merasa diri kita dipermalukan. Kita mengikat tali sepatu dan mengendarai mobil kita tanpa banyak pikir. Dan kita meninggalkan rumah setiap pagi tanpa rasa takut. Kita masing-masing tentu masih ingat betapa frustrasinya kita pada waktu pertama kali kita belajar menalikan sepatu kita, atau menatap gugup sewaktu belajar mengemudikan mobil. Kita mungkin juga masih ingat bagaimana paniknya kita pada mula pertama kita masuk sekolah. Kita seringkali bersikap seperti anak-anak kalau kita dihadapkan pada rasa takut kita. Entah pada saat kita berhadapan dengan orang yang agresif, mencoba untuk pertama kalinya bermain ski menuruni bukit, atau berpidato di hadapan orang banyak. Kita perlu melawan rasa takut kita dan menetapkan pola sukses. Ini membutuhkan proses yang terdiri dari 5 langkah. 1. Pertama, tentukan dan kenali rasa takut yang melemahkan diri kita. Kedua, beritahu orang lain tentang sebab-sebab kebingungan kita yang dapat membantu membebaskan diri Anda dari rasa takut. Ketiga, memutuskan bagaimana kita bisa berhenti bila upaya kita menimbulkan kekecewaan yang sangat, sampai kita yakin bahwa kita dapat mengendalikan situasi. 4. Mulailah dengan perlahan-lahan sampai kita menghadapi tantangan dengan baik dan mengurangi bahaya timbulnya kepanikan. Kelima, bayangkan diri kita sedang berada di tempat yang menyenangkan sehingga rasa takut digantikan oleh emosi yang positif. Kalau kelima langkah tersebut dapat kita jalankan dengan baik, maka memberikan presentasi akan semudah mengendarai mobil. Berhadapan dengan orang yang negatif akan segampang menalikan sepatu, dan melakukan aktivitas fisik yang baru akan seringan meninggalkan rumah di pagi hari. Membangun citra diri yang lebih kuat. Selama bertahun-tahun, semua anak saya telah menyertai saya dalam perjalanan memberikan kuliah di berbagai tempat. Saya sering memperhatikan mereka satu persatu. Pada salah satu kesempatan, anak saya yang perempuan, Rin, duduk di kursi paling belakang, mendengarkan kuliah saya untuk kali yang pertama baginya. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Pap, saya mau tahu siapa Papi, dan yang bicara barusan di sana bukanlah Papi, tapi orang itu nampak tulus hati. Jadi kalau orang itu benar-benar nyata, tapi bukannya Papi, lalu siapa Papi sebenarnya?" Kebingungannya mengingatkan saya tentang bagaimana saya mengembangkan kepribadian saya. Biasanya, setelah saya mencoba mencapai tingkat sukses yang berikutnya, saya menemukan bahwa saya memiliki kekurangan kualitas yang penting. Tekad guna mencapai tujuan telah memaksa diri saya untuk tetap bersikap tabah sampai saya mempunyai kekuatan yang diperlukan. Pada kenyataannya, saya menciptakan dimensi lain dalam kepribadian saya. Setiap perkembangan menambah kemampuan saya untuk meraih sukses pada bidang bisnis lainnya. Jika kita sanggup berhadapan dengan rasa takut, kita dapat membangun citra diri yang lebih kuat. Identitas kita akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan pribadi dan kemampuan kita untuk mencapai sesuatu. Sebaliknya, jika kita tidak segera mengatasi ketakutan kita, maka kita tidak akan pernah berkembang melampaui posisi kita sekarang. Tantangan kita adalah menghadapi kelemahan kita dan membangun kembali rasa percaya diri. Apa yang kita capai menyebabkan kita menjadi orang yang lebih sukses. Kemudian, kita akan merasa lebih percaya diri untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Orang lain akan merasa senang bergantung pada nasihat kita dan mengikuti anjuran kita.
kita dapat bersikap bersahabat terhadap anak kita, atau menyampaikan pidato yang dinamis. Kita dapat menjadi apa saja sesuai dengan keinginan kita, karena kita telah mengembangkan identitas yang terpisah seperti ini. Selagi kekuatan kita menjadi pulih kembali, rasa takut kita akan semakin berkurang, dan orang akan menghormati kita, serta harga diri kita juga akan meningkat. Pada tahun 1978, saya mengajak keponakan saya ke Miami, ke Maui. Maksud saya datang ke sana adalah untuk menyampaikan ceramah pada konvensi perusahaan pialang saham. Waktu itu, Jay duduk paling belakang dan acaranya berlangsung dengan baik. Kemudian, sementara kami berjalan keluar ruangan, Jay bertanya, "Paman Art, apa paman selalu berbicara sebaik tadi?" Saya menjawab, "Ya, Jay, kecuali bila paman berpidato pada acara penjamuan. Pada acara seperti itu, seringkali grup yang hadir setelah seharian penuh mengadakan pertemuan dan mengikuti pesta koktail menjadi setengah mabuk dan letih. Kemudian terdengar pengumuman bahwa akan diadakan ceramah oleh pakar motivasi. Beberapa acara berlangsung demikian ketatnya, sehingga paman tidak bisa berpenampilan sebaik seperti yang kau saksikan tadi." Selagi berbicara dengan Jay, saya menyadari bahwa jika saya merasa seperti ini, maka saya sebaiknya tidak berpidato pada kesempatan tadi. Seketika saya memutuskan bahwa saya tidak akan pernah lagi menjadi pembicara pada acara penjamuan. Lalu dia bertanya lagi, "Berapa paman dibayar jika berpidato pada acara jamuan makan malam?" Ketika saya memberitahu dia, reaksinya adalah, "Paman Art, saya akan senang sekali kalau saya dibayar sebanyak itu." Saya berkata dalam hati, dia memang benar, saya selalu mudah tersinggung. Ini merupakan kesempatan baik buat saya untuk mengasah kecakapan saya dan menjadi lebih efektif. Bertahun-tahun telah lewat sejak komentar Jay waktu itu. Dan sekarang saya sering menyampaikan pidato saya pada acara jamuan. Tidak peduli bagaimanapun sukarnya situasi yang saya hadapi, saya selalu dapat melakukannya dengan baik. Kegagalan dan perasaan dipermalukan yang pernah saya alami telah memotivasi diri saya untuk mengembangkan berbagai ragam pendekatan agar saya dapat menghadapi pendengar yang sesulit apapun. Sebelum saya memberikan kuliah, saya mengasumsikan bahwa saya akan memberikan presentasi yang hebat. Tapi saya tidak beranggapan bahwa saya pasti akan berhasil. Kita masing-masing perlu menjaga keseimbangan antara keyakinan bahwa kita akan berhasil dan pengakuan bahwa kita mungkin akan mengalami kegagalan. Dengan jalan ini, kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai kesulitan di kemudian hari. Sementara kita masih tetap memiliki rasa percaya diri. Anggap saja kita akan berhasil, tapi jangan terlalu berharap itu pasti akan terjadi. Berada di tempat yang aman. Terdapat banyak kesamaan antara menerima tantangan baru dalam dunia bisnis dan perjalanan pertama kita dalam bermain ski menuruni bukit. 1. Dunia di sebelah sana, hawanya sama-sama dingin. 2. Kita bisa gagal secara spektakuler. 3. Kita bisa mengalami penghinaan. Pertama, kita diajarkan bagaimana membajak salju. Artinya, kita bergerak dengan posisi agak membungkuk. Kedua, lutut dan kaki kita dibengkokkan ke arah dalam. Teknik ini membantu kita agar tetap terkendali.
Lalu kita bermain ski pelan-pelan dan merasa aman. Kemudian kita belajar bergerak menyamping menuju lereng bukit. Selanjutnya kita membajak salju menuruni lereng bukit ke bawah. Setelah kita menguasai pelajaran ini, kita siap untuk naik lift buat pertama kalinya. Para instruktur kita akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara duduk yang benar dan cara memegang tongkat ski kita. Sementara lift membawa kita ke atas, kita merasa bergembira menyaksikan pemandangan hutan pinus yang tertutup salju dan dinding batu granit di sepanjang jalan. Lalu tiba saatnya untuk bangkit dari kursi. Kita bertanya pada teman di samping kita, kapan mereka menghentikan lift ini? Kita merasa sedikit panik ketika diberitahu bahwa lift ini tidak akan segera berhenti. Kita berkata pada diri sendiri, bagaimana saya bisa keluar dari lift yang terus bergerak ini? Kemudian mereka menghentikan liftnya sehingga orang dapat membantu kita keluar. Orang-orang ini lalu mengambil sarung tangan, tongkat ski, dan topi kita, dan menolong kita mengenakan sepatu ski. Sementara pemain ski bangsa Jepang asyik memotret kegiatan kita. Sekarang kita berjalan sambil menyeret kedua kaki kita menuju pinggiran bukit. Beberapa menit yang lalu, ketika kita berada di bawah bukit, kita melihat ke atas dan berteriak, "Apa susahnya?" Bukitnya nampak agak rata. Kini sambil berdiri di puncak bukit, kita merasa seakan-akan berada di pinggir jurang yang terjal. Kita lalu menempatkan diri kita pada posisi membajak salju dan perlahan-lahan mulai bermain ski menuruni bukit. Sampai kita jatuh untuk pertama kalinya. Sementara tergeletak di atas salju yang basah dan dingin, kita menyaksikan salah satu sepatu salju kita meluncur entah kemana. Dan seorang anak berumur 6 tahun meluncur di depan kita tanpa menggunakan tongkat saljunya. Pada saat seperti itu, kita merasakan kerinduan yang amat sangat untuk tetap tinggal di pondok yang hangat. Jika kita berpikir mengapa kita telah berbuat kekeliruan, mungkin kita hanya akan semakin meyakinkan diri kita untuk menghabiskan masa bermain ski ini di jacuzzi. Sebaliknya, bila kita bersikap seperti Thomas Edison, kita akan berpikir tentang hal-hal baik yang sudah kita perbuat. Kita akan menghargai apa yang sudah kita pelajari dalam waktu yang hanya 3 jam. Kita juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada diri kita karena telah berani. Kita juga akan mengucapkan selamat kepada diri kita karena kita telah berani berhadapan dengan rasa takut kita sendiri. Begitu kita menyadari mengapa kita berbuat sebaik itu, kita dapat bertanya pada diri sendiri. Apa yang akan saya tanyakan pada instruktur saya di bawah bukit ini yang dapat mengurangi jatuh saya dari 12 kali saat ini menjadi hanya 7 kali saja pada saat kesempatan yang lain. Kita tidak boleh gagal. Barangkali pengalaman kita tidaklah seperti apa yang kita harapkan sebelumnya, tapi tanyakan dulu pada diri kita, tindakan benar apa saja yang sudah kulakukan sejauh ini. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu, kemudian kita bisa bertanya lagi pada diri kita, lain kali apa yang akan saya perbuat agar hasilnya lebih baik lagi. Pada saat memberikan presentasi, menghubungi klien yang prospektif atau bermain ski menuruni bukit untuk pertama kalinya, kita mesti ingat bahwa kegagalan mengajar kita bagaimana mengatur siasat untuk menang. Dengan menuruni bukit yang landai dulu, sewaktu belajar bermain ski akan menghindarkan kita dari kemungkinan jatuh terjerembab. Bila kita membayangkan diri kita lebih berhasil sebelum kita mencobanya, maka kita akan dapat menggantikan rasa takut dengan keyakinan diri. Bayangkan bentuk masa depan kita, antisipasi krisis yang bakal terjadi, dan ciptakan keyakinan yang menyegarkan.
Hanya dengan mencoba-coba kita dapat memasuki dunia yang asing bagi kita. Kita tumbuhkan kekuatan dan pusatkan semangat kita pada satu obsesi. Kita menghargai kegagalan sebagai bagian dari proses pengembangan segenap kemampuan kita. Kita singkirkan penundaan dengan keberanian menghadapi rasa takut.